Halo semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini, dan buat kalian yang udah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Di channel ini kita akan membahas kasus-kasus yang sangat menarik, juga sejarah dari berbagai belahan dunia yang tentunya juga sangat menarik untuk kita bahas di channel ini sama-sama. So guys, thank you so much and enjoy the video. Guys, di video kali ini gue mau ajak kalian semua untuk ngebahas tentang Karnaval Rio, Brazil. Iya guys, karnaval yang lagi rame banget dibicarakan oleh netizen di seluruh dunia. Dari banyaknya foto dan juga video yang beredar di sosial media, membuat para netizen di seluruh dunia ini beropini bahwa bencana yang diterima oleh masyarakat di Brazil merupakan teguran dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus mereka terima secara kontan, akibat perbuatan mereka sendiri yang berani menghinakan juga melecehkan Tuhan serta agama mereka sendiri. Ya guys, gue tahu baru mulai aja ini udah serem. Yaudah guys, langsung aja kita bahas cerita ini di Unordinary Storytelling. Brazil merupakan negara yang tidak hanya terkenal dengan tempat wisatanya yang indah, akan tetapi Brazil juga memiliki budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Salah satunya yang paling terkenal adalah sebuah karnavalnya. Diadakan setiap 1 tahun sekali, Karnaval Brazil identik dengan parade kostum dan tari samba yang heboh dan meriah. Dan bukan masyarakat Brazil aja yang datang untuk menyaksikan karnaval terbesar ini, tetapi juga menarik wisatawan asing yang datang dari jauh untuk menyaksikan karnaval tersebut. Di dalam sejarahnya, karnaval ini merupakan acara Katolik yang berakar dari tradisi Eropa. Jadi guys, pada awalnya karnaval ini adalah sebuah festival makanan dan pesta bersama yang diadakan pada hari-hari terakhir sebelum hari Prapaskah. Karena selama Prapaskah, orang-orang yang beragama Katolik dan juga Kristen akan berpuasa selama 6 minggu. Dan di saat-saat itulah tidak ada perayaan apapun di hari-hari Prapaskah tersebut. Dan untuk kata karnaval itu sendiri berasal dari bahasa Latin guys, yang dibagi menjadi 2 suku kata, yaitu karna dan juga vale, yang artinya perpisahan terhadap daging. Jadi guys, pada intinya Karnaval Rio ini digelar untuk merayakan atau untuk menyambut hari-hari sebelum hari Paskah. Jadi sebelum mereka ini berpuasa selama 6 minggu atau sebulan lebih, ya udah mereka itu bersenang-senang dulu guys. Di setiap tahunnya Karnaval Rio ini juga akan jatuh pada tanggal yang berbeda-beda guys. Hal ini disebabkan oleh perayaannya yang harus disesuaikan dengan kalender Katolik. Dan biasanya karnaval ini diadakan di sekitar bulan Februari hingga bulan Maret. Saking besar dan meriahnya karnaval ini, peserta dari karnaval tersebut bisa mencapai 2 juta orang yang berada di jalanan di setiap harinya. Jadi itu dia guys, sedikit gambaran tentang Karnaval Rio yang dirayakan oleh masyarakat Brazil di setiap tahunnya. Tapi guys, sebelum lebih jauh lagi kita masuk ke dalam pembahasan di video ini tentang Karnaval Rio di tahun 2023 dengan bertemakan satanik, kita mundur sedikit ke belakang karena di tahun 2008 Karnaval Rio ini nggak kalah absurd dan menyeleneh juga guys, bagi masyarakat yang masih menganut budaya ketimuran seperti kita-kita ini guys. Karena pada saat itu di tahun 2008, pemerintah Brazil ini menghimbau masyarakat di sana untuk melakukan sebuah seks party yang akan mereka gelar selama 5 hari berturut-turut. Gokil guys, dan enggak nanggung-nanggung pemerintah Brazil juga memberikan sebanyak 19,5 juta alat kontrasepsi yang dibagikan ke masyarakat secara gratis. Tapi kalian jangan suuzon dulu ya. Mungkin menurut mereka ini adalah langkah yang baik gitu untuk memberikan alat kontrasepsi. Dengerin dulu ya. Karena pada saat itu hal ini merupakan langkah yang baik menurut para pemerintah Brazil, mengingat budaya negara mereka yang sangat kental akan seks bebas. Langkah ini juga dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi banyaknya jumlah kelahiran di luar menikah akibat seks bebas. Dan pada saat itu, Menteri Kesehatan Brazil juga sedang menyampaikan sebuah kampanye tahunan tentang bagaimana seks yang aman untuk menghindari HIV dan penyakit menular seksual lainnya, dengan slogan, "Mau seks aman, gunakan alat kontrasepsi." Gimana menurut kalian? Menurut gue itu absurd banget sih, gue gak bisa komentar. Langsung aja guys, kita masuk ke inti pembahasan di video ini, Karnaval Satanik.
Gue bingung, dan mungkin bukan gue doang yang bingung, banyak orang yang bingung kenapa si Brazil ini bisa terbersit gitu di benaknya ya untuk menggelar karnaval di tahun 2023 ini dengan berbau satanisme. Akhirnya banyak orang yang beropini bahwa Brazil ini langsung mendapatkan dampak buruk atas negatifnya acara tersebut. Dari adanya konsep yang menyimpang dengan menggunakan kostum iblis dan juga embel-embel satanisme yang sangat kental, serta diperparah dengan adanya pelecehan Tuhan umat Kristen. Yang gak lain itu adalah Tuhan dan agama mereka sendiri. Tuhan Yesus Kristus dilecehkan dengan umatnya sendiri. Yang akhirnya membuat netizen di seluruh dunia ini berspekulasi bahwa Brazil langsung mendapatkan karma secara kontan yang menelan banyak korban jiwa pada saat acara tersebut berlangsung. Kita masuk ke kronologinya. Karnaval Brazil tahun 2023 digelar di kota Rio de Janeiro dan juga di kota Sao Paulo yang berlangsung di tanggal 11 sampai dengan 25 Februari. Jadi guys, acara ini akan berlangsung 1 minggu di Rio de Janeiro dan juga 1 minggu di Sao Paulo. Karnaval ini memang acara tahunan guys, tapi untuk tahun ini tuh berbeda. Di tahun ini Karnaval Rio menjadi sebuah ajang balas dendam bagi masyarakat Brazil. Karena selama pandemi masyarakat Brazil tidak bisa melaksanakan acara tersebut. Dan akhirnya membuat Karnaval di tahun 2023 ini menjadi acara yang sangat besar-besaran. Karnaval ini disebut sangat menyimpang ya karena masyarakat di Brazil adalah mayoritas umat Kristen. Tapi mereka ini semacam ingin melawan Tuhan mereka sendiri di dalam karnaval tersebut guys. Jadi guys, 1 hari sebelum acara ini berlangsung pada tanggal 10 Februari 2023 sudah ada sebuah pertanda. Tapi entah mereka ini sadar atau enggak itu sebuah pertanda ya guys. Ya kayaknya sih nggak sadar ya. Karena pada hari itu patung Kristus yang sangat ikonik yang ada di kota Rio de Janeiro sempat tersambar petir guys. Dan petir ini menyambar tepat di bagian kepala patung Kristus tersebut. Dan orang-orang bilang itu adalah bagian yang sangat krusial. Dan mereka menyebut sebagai Christ the Redeemer, yang artinya Kristus Sang Penebus. Karena tersambar petir, akhirnya mengakibatkan kerusakan yang cukup parah guys. Dan hal itulah yang disebut-sebut oleh para netizen di seluruh dunia sebagai pertanda awal sebelum datangnya bencana di Brazil. Dan keesokan harinya karnaval pun berlangsung. Banyak orang yang datang ke sana dengan memakai kostum dan juga embel-embel yang berbau satanisme. Selain mereka semua memakai kostum iblis, ada juga patung iblis yang berukuran sangat besar guys, yang diarak seperti diagung-agungkan di karnaval tersebut. Dari foto dan video yang beredar aja, kalian udah bisa lihat sendiri kan, sebesar apa patung iblis yang mereka arak-arak kayak diagung-agungkan itu guys. Dan yang lebih parahnya lagi guys, ada sebuah adegan seseorang yang berpenampilan seperti Yesus Kristus yang ditarik dan diinjak oleh seseorang yang mempresentasikan dirinya itu sebagai iblis. Dan bisa dikatakan bahwa adegan ini tuh sangat jelas sebuah pelecehan, penghinaan, dan penistaan terhadap Tuhan dan agama mereka sendiri. Setelah 8 hari karnaval ini berlangsung guys, akhirnya harus terpaksa berhenti. Pada tanggal 19 Februari tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat mengguyur kota Sao Paulo. Iya guys, turun hujannya ini tuh tanpa ada pertanda terlebih dahulu. Jadi nggak ada gerimis, nggak ada mendung, nggak ada gelap, nggak ada dingin. Tahu-tahu hujannya deras gitu guys. Dan itu serem banget. Hujan badai ini menyebabkan banjir dan juga tanah longsor di sepanjang pesisir negara bagian Sao Paulo, Brazil Tenggara. Jadi guys, banyak jalan di sepanjang daerah pesisir akhirnya ditutup oleh pemerintah. Karena banyaknya tanah yang longsor, kerusakan jalan di mana-mana, serta juga banyak rumah yang rusak karena disebabkan oleh badai. Dan menurut data ilmiahnya, area bertekanan rendah di lepas pantai Brazil membawa aliran darat yang lembab, menyebabkan curah hujan yang signifikan di wilayah tersebut. Jadi guys, kalau dijelaskan secara ilmiah, memang semua ini tuh masuk akal. Ada perhitungan dan juga ada data-datanya. Tapi pertanyaannya adalah, para penyelenggara acara tersebut dengan acara sangat besar selevel nasional ini, pastikan mereka sudah melakukan konsultasi terhadap para ahli cuaca di sana. Tapi tetap aja guys, alam tidak menghendaki, semesta tidak merestui. Sepowerful apapun alat yang mereka gunakan dan seakurat apapun perkiraan manusia di sana, kalau Tuhan berkata tidak, ya tidak. Itulah guys, pelajaran dunia. Jangan congkak jadi manusia. Astagfirullahaladzim.
Tapi bagusnya, alhamdulillahnya, syukurnya banyak orang-orang di sana yang akhirnya menyadari bahwa hal yang mereka lakukan adalah sesuatu yang keliru, sesuatu yang sangat menyimpang yang mereka harus terima akibatnya. Bahkan Presiden Brazil, Bapak Luiz Inácio Lula da Silva, sempat bilang guys, terkadang alam mengejutkan kita, tapi terkadang kita juga menggoda alam. Kejadian ini benar-benar membuat keadaan di saat itu sangat chaos. Bahkan karnaval langsung terhenti dan membuat orang-orang yang ada di sana berlarian kocar-kacir menyelamatkan diri. Ada banyak ribuan orang yang datang ke karnaval tersebut yang membuat keadaan di sana, kondisi ini tuh semakin parah guys. Dan membuat banyaknya korban jiwa yang akhirnya berjatuhan. Kemegahan acara seketika berubah menjadi sangat seram dan juga sangat mencekam. Ada banyak rumah-rumah di sana yang terendam banjir dan hanya terlihat bagian atapnya saja. Juga ada banyak tim penyelamat dan para warga yang menggunakan perahu karet agar bisa selamat dari banjir tersebut. Dan yang lebih sedihnya guys, tim penyelamat tidak lebih banyak daripada warga yang harus diselamatkan, membuat keadaan di sana semakin parah dan semakin chaos. Dan yang lebih mirisnya lagi guys, banyak warga di sana yang masih memakai kostum satanik saat mereka berusaha untuk menyelamatkan diri. Jadi banyak dari mereka ini terjebak di jalanan yang mulai dipenuhi oleh air banjir guys. Sebagian dari mereka sudah masuk ke dalam sebuah ruangan untuk menyelamatkan diri. Dan banyak lainnya yang masih di luar sambil nangis-nangis minta dibukakan pintu untuk bisa masuk ke ruangan yang sama. Agar mereka juga bisa selamat gitu guys. Tapi pada kenyataannya kalian bisa lihat sendiri di video guys. Mereka nangis-nangis ketakutan dan itu serem banget. Akibat kejadian ini ada sekitar 65 orang yang meninggal dunia. Dan membuat ratusan orang lainnya terpaksa harus mengungsi. Serta ada juga beberapa korban yang masih dinyatakan menghilang karena terseret arus. Dan yang sedihnya, bukan hanya masyarakat Brazil saja yang menghadiri Karnaval Rio tersebut guys. Tapi banyak juga wisatawan asing yang berasal dari luar negeri yang datang ke karnaval tersebut dan akhirnya terjebak dalam bencana ini. Dan menurut laporan dari pemerintah negara bagian Sao Paulo, curah hujan di wilayah tersebut mencapai 682 mm hanya dalam waktu 24 jam. Dan ini merupakan curah hujan tertinggi yang pernah terjadi di Brazil dalam waktu sesingkat itu tanpa adanya mendung ataupun gerimis terlebih dahulu. Lebih dari 1.000 personil gabungan yang dikerahkan oleh pemerintah Brazil untuk menjadi tim penyelamat di bencana ini guys. Akan tetapi jumlahnya tetap kalah banyak dari peserta yang mengikuti karnaval tersebut, membuat orang-orang di sana tuh semakin kacau. Dan hal ini memperparah keadaan di sana. Banyak juga warga yang tidak bisa dievakuasi oleh tim penyelamat guys, karena akses jalan menuju tempat tinggal mereka telah hancur tersapu oleh longsor dan banyak juga jembatan yang telah putus. Dan menurut data dari pemerintah, ada sekitar 4 juta penduduk di Brazil yang tinggal di 14.000 wilayah yang beresiko terkena bencana alam. Misalnya di daerah lereng pegunungan Sierra de Mar dekat Baradossahi, pantai São Sebastião. Ada sekitar 2.440 orang yang kehilangan tempat tinggal dan harus dievakuasi. Dan pemerintah juga mengakui guys bahwa ini adalah bencana yang menyebabkan angka tertinggi yang pernah terjadi di Brazil. Lalu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, Presiden Brazil mengunjungi daerah-daerah yang terkena bencana alam dengan menggunakan helikopter. Saat itu ia mengamati Sao Paulo dari udara dan melihat betapa rusaknya kota tersebut. Lalu setelah itu Bapak Presiden ini bertemu dengan Gubernur Sao Paulo yang bernama Tarcísio de Freitas di Teater São Sebastião. Presiden dan para kabinetnya juga berjanji guys, akan membangun kembali kota yang hancur tersebut dengan memberikan bantuan pembangunan rumah di tempat lain yang lebih aman untuk warga di sana. Dan ini menjadi hal yang mungkin akan membuat pemerintah kepusingan guys, karena fasilitas dan semua infrastruktur di Sao Paulo itu benar-benar hancur. Seperti jalan raya, rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, dan bahkan ada juga sebuah jalan raya yang menghubungkan Mogi de Cruzes dengan Bertioga di negara bagian Sao Paulo yang akan ditutup selama 6 bulan. Karena akses di jalanan itu benar-benar rusak total guys. Dan untuk saat ini Brazil sedang berusaha untuk memulihkan negara mereka kembali guys, terutama di kota Sao Paulo, di mana karnaval satanisme ini berlangsung. Ya kita doain aja semoga pembangunan kota Sao Paulo ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin.
Guys, gue mau sedikit beropini karena ini benar-benar mengganggu pikiran dan juga membuat gue bingung. Entah apa korelasinya belakangan ini banyak banget acara-acara besar yang menggunakan embel-embel satanik. Seperti Grammy, Sam Smith, Rihanna, Super Bowl dengan posenya yang seperti ini nih guys. Ini dia jadi pasmada apa gimana tuh, gue bingung deh tuh. Dan bisa kalian lihat sendiri guys, dengan visual patung yang ada di karnaval tersebut, ini tuh sangat mirip dengan kostum yang dipakai Sam Smith di Grammy. Dengan konsep tersebut, seperti mempresentasikan bahwa satanisme ini sudah mulai menggenggam dunia secara terang-terangan guys. Dan bahkan guys, di tahun ini ada sebuah pertemuan para penganut satanisme atau Satanic Temple yang akan diadakan di Amerika Serikat. Dan ini merupakan yang pertama kali di dalam sejarah. Karena mereka sudah sangat berani untuk menunjukkan diri mereka dan bahkan menunjukkan eksistensi mereka di dalam sebuah pagelaran acara level nasional guys. Ini tuh udah sakit guys. Gue gak bisa komen guys. Bingung gue. So guys, itu dia pembahasan kita di video kali ini. Karnaval Rio di tahun 2023 dengan bertemakan satanisme. Ya guys, gue nggak tahu juga sih penyelenggaranya ini tuh penganut apa gitu, dia orang Kristen kah atau agamanya apa ya kan? Atau memang kalau dia itu ya penganut satanisme, ini tuh benar-benar konyol guys. Karena nggak sepatutnya mempertontonkan hal yang nggak layak kayak gitu guys. Penghinaan terhadap agama dan Tuhan umat Kristen. So guys, itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya ada salah ataupun ada kurangnya dalam penyampaian gue membahas kasus ini, boleh banget kalian kritik di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka sama video ini, boleh banget diklik tombol like-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh langsung aja diklik tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan buat kalian yang punya saran serta pendapat untuk video selanjutnya, boleh banget di drop di kolom komentar. Di sana kita bisa berdiskusi sama-sama. So guys, thank you so much sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!